Oke. Nah, sekarang kita ke floor plan level 1. Nah, di sini ada ruang tamu, di sini ada ruang makan, ini ada dapur ya. Ini ada lemari. Nah, di sini kita mau masukkan misalkan untuk kamarnya, kita mau masukkan bed ya. Bed. Nah, oke, jadi floor plan level 1. Kita harus insert library. Insert library ada 2 cara. Yang pertama kita bisa masuk langsung masuk ke insert load family. Kemudian cari ya di RVT. Nah, kalau di RVT tidak ketemu, Bu Desi sudah siapkan di folder di Google Drive itu RAC 2016. RAC 2016 itu bisa dibuka versi 2002 pun bisa, atau RVT 2020 ada di sana. Nah, kalau tidak ada seperti Bu Desi gini, karena library-nya tidak ada, kosongan semua, maka Bu Desi ambil dari hasil copy RAC. Jadi ini ada RAC 2016, ya. Double klik libraries. Nah, di sini ada US metric. Nah, kemudian di sini ada furniture. Nah, di sini ada TV, yang ini TV jadul ya, tidak mungkin kita gunakan. Ini ada flat TV, ada mirror. Misalkan kita sekarang butuh bed, jadi pilih folder bed. Nah, sini ada bed standar. Ini ada model seperti ini. Ini hospital, bed rumah sakit. Ini bed yang ini, dan ini box. Misalkan saya ambil yang ini aja ya. Kita pilih. Nanti silakan di open. Oke. Nah, itu cara pertama, insert library. Jadi insert, load. Cara kedua, arsitektur, komponen. Nah, ini namanya place a component. Place a component. Nah, kemudian ya, begitu kita pilih place a component, di sini ada load library. Jadi di sini ada load library. Kalian klik. Nah, kemudian ini misalkan ditambahin ini ya. Ini kabinet. Ini seperti ini. Ya, saya ambil ini ya, ruang lemari untuk baju. Ya, setelah itu open. Nah, berarti udah masuk di sini. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah insert arsitektur, komponen, place komponen, di properties, ini kita klik kiri di tanda panah, ini nanti muncul semua library yang kita udah masukkan atau kita udah insert. Misalkan saya ambil bed, yang tadi saya ambil kan bed box ya. Nah, di sini ada queen, ada double, ada twin. Oke, saya ambil yang double aja. Pilih. Nah, nanti masuk di sini. Kemudian kalau kita mau balik ya atau memutar, itu cukup dengan space pada keyboard. Jadi di keyboard itu ada space bar ya. Ini diklik aja. Nanti akan memutar sendiri. Oke, oh ya, saya mau ke sini. Modelnya seperti ini. Udah letakkan di sini. Oke, terus saya letakkan modelnya di sini. Misalkan ya. Oke. Kemudian apalagi? Oh iya, saya butuh untuk tempat lampu. Ini ada nakas tempat lampu. Komponen. Kemudian cek dulu apakah kita sudah insert. Ini ada table coffee. Oh, ini ada table. Oh, bukan, nggak ada yang cocok misalkan. Nah, kalian langsung bisa load family. Kemudian back. Di sini ada table. Di sini ada banyak table. Di sini ada table nightstand. Open.
Oke, nah ini masukkan, tinggal dimasukkan di sini. Nah, klik seperti ini. Nah, table nightstand-nya kita bisa klik, kemudian kita cek ketinggiannya, lebarnya. Kita cek di sini akan muncul datanya. Nah, datanya ini muncul. Oh, ini terlalu besar. Kita bisa ganti yang ini. Ini lebih kecil misalkan. Nah, ini tinggal diletakkan di sini, digeser aja. Nah, ini boleh di-copy ya. Jadi boleh dipilih, modify, copy, di kiri, atau digeser seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita kasih lemari gitu ya, lemari untuk baju ya. Langsung ke komponen. Kita cari yang mana lemarinya. Nah, ini dresser. Kita ambil yang ini. Nah, seperti ini tinggal di spacebar diputar. Dan diletakkan di sini. Nah, ini pun seperti itu. Komponen. Kita pilih. Ini ya. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian untuk tempat lemari, komponen, dresser, kita lihat. Nah, ini ya. Kita letakkan di sini. Ya. Oke. Nah, ini di gambar denah. Nah, untuk gambar 3D-nya kita coba lihat 3D-nya. Nah, ini udah terlihat kan di sini ada lemarinya. Terus di sini yang tadi kita pasang tadi. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi setelah kita masukkan perabot ya. Ini kalau kita beri nama, penamaan, ini kan room tag ya. Jadi otomatis klik, nah seperti ini. Nah, itu gampang, jadi room tag yang seperti materi sebelumnya. Ini room tag, kita klik di sini room ya. Nah, kemudian kalau misalkan di ruangan ini kan terdiri dari beberapa fungsi ya, walaupun ruangan ini tanpa disekat oleh dinding, tapi ini ada beberapa fungsi. Jadi kalau seperti ini, kalian harus room separator. Klik di sini. Nah, misalkan seperti ini. Ini room separator, saya klik di sini. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, room separator. Kemudian baru room, letakkan di sini. Ini juga letakkan di sini. Letakkan di sini. Nah, kemudian baru kita ganti namanya. Bedroom. Ini juga ganti namanya bedroom. Kemudian di sini dining room. Ini living room misalkan. Ini apa ya? Koridor. Misalkan. Nah, seperti ini. Ya. Setelah itu untuk color fill, kalian masuk ke annotate, color fill, klik di sini, klik kiri. Oke. Kemudian color fill-nya warnanya masih putih, iya, karena datanya belum dirubah. Jadi kalian pilih no color, edit scheme. Di sini kategori pilih room. Jadi ini klik aja kemudian pilih room. Pilih room. Pilih ya ini. Di sini kadang ada fill 1, 2, 3, tapi pilih salah satu, skema 1 atau fill 1. Kemudian color, departemennya diganti name. Oke. Nah, setelah itu oke. Nanti akan muncul. Nah, nanti muncul seperti ini.
Jadi color fill-nya otomatis tidak menutupin prapot yang kita masukkan tadi. Ya, seperti itu ya. Ini yang prapot, room tag sama color fill. Kemudian kita akan memasukkan rencana plafon beserta titik lampu, karena kalau kita render maka ini harus ada titik lampunya. Kalian masuk ke ceiling plan level 1. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu arsitektur ceiling. Nah, Bu Desi pilih yang ada gridnya. Oke. Nah, kemudian di sini dicek ketingginya adalah 2.600, mungkin Desi maunya 2.500 ya. Nah, kemudian langsung letakkan klik di sini. Escape. Nah, untuk bedroom tidak ada masalah karena tertutup oleh dinding. Nah, yang untuk ruangan tengah ini kita tidak bisa menggunakan otomatis ya. Kenapa? Karena di sini ada ada stair. Jadi ini kita harus menggunakan sketch ceiling. Caranya adalah ceiling, sketch ceiling, klik kiri ya. Kemudian kita bikin sesuai dengan gambar yang akan mau kita buat. Misalkan ya, seperti ini. Nah, ini kan enggak boleh menembus enggak boleh menembus ini tangga ya, nanti tangganya tertutup. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ini seperti ini, kemudian jangan lupa finish edit mute. Nah, kalau kita lihat, maka di sini sudah ada plafonnya. Terlihat kan, jadi ini adalah plafonnya. Nah, ini terlihat ada plafon. Kalau plafon udah selesai, maka kita kan harus masang titik lampu. Kenapa? Kalau tidak ada titik lampu, nanti kalau di render itu tidak akan ada keluar pencahayaannya. Jadi di sini jangan lupa kalian masuk ke ceiling plan level 1. Nah, kalian sudah punya rencana plafon. Jadi begitu sudah selesai, maka kalian sudah mempunyai rencana plafon. Kita tinggal masukkan titik lampu. Nah, titik lampu ini kita harus load dulu dari family. Titik lampu di Revit itu otomatis dengan pencahayaan ya. Jadi kalau kita masukkan titik lampu, otomatis titik lampu itu mengeluarkan cahaya. Caranya adalah kita masuk ke insert, load family, kemudian kita pilih US metric, cari lighting, ya lighting, architectural lighting. Nah, ini ada eksternal, ada internal, kita pilih internal. Nah, di sini ada lamp. Kalau ada tulisan wall lamp, berarti ini lampu ini hanya bisa ditempeli di dinding. Jadi kalau nggak ada dinding ya dia tidak bisa nempel. Kita pilih yang ini, open. Oke, kita load lagi ya. Kita cari coba yang ceiling. Kemudian di sini coba ada beberapa ceiling ini. Yang ini box ya, bentuknya kotak. Atau kalian mau ceiling lampu apa ya di sini floor downlight ya. Ini ada lampu downlight. Ini ada downlight. Kita pilih misalkan downlight open. Kemudian saya load lagi karena saya ingin ambil lampu table lamp. Jadi nanti kalau kalian lihat tadi contohnya ini ada table lamp seperti ini atau yang ini atau yang seperti ini. Ya, kita pilih aja open. Ya, jadi kita sudah punya 3 lampu atau mau tambah lagi yang kotak. Yang linear ya, misalkan yang linear ya. Ini downlight yang seperti ini. Oke, kita ambil yang linear, yang kotak ya, setelah itu open. Nah, setelah kita ambil library-nya lampu, kita ke arsitektur.
komponen, place komponen. Nah, di sini akan muncul lampu-lampu yang kita sudah pilih dan misalkan ini ya M ceiling light. Nah, di sini ada watt-nya. Lampu 1 ini sekian kali sekian. Ini watt-nya sekian. Nah, ini kalian bisa mau pilih watt-nya berapa. Saya ambil ini ya. Ini saya letakkan di sini. Misalkan di deretan ini. Di kiri. Nanti otomatis. Jadi di kiri aja. Ini sudah jadi titik lampu. Nah, seperti itu ya. Misalkan. Jadi ini lampu yang ini. Kemudian di sini pilih komponen. Cari tipe yang lain yang tadi kita pilih downlight. Kayaknya di bawah ini ya. Nah, ini ini kita ambil lampu. Nah, bukan di mana ya? M downlight sebentar ya. Cari dulu. Ini downlight spot. Oke, nggak ada yang saya, ini adanya downlight spot. Oke, kita ambil lagi, coba load family. Ceiling, ini aja ya, ceiling flat round. Nah, kemudian, muncul ini ya. Nah ini ambil yang mau berapa watt. Ini yang, ini kita letakkan di kamar. 2 aja misalkan. 1, 2. Kita letakkan. 1, 2. Terus di sini kita coba atur. Kita letakkan di 1, 2, 3, 4. Misalkan loh ya. Sekarang begini ya. Oke, udah jadi. Kemudian Bu bisa nggak ini ditata supaya rapi gitu kan? Supaya pas dengan garisnya. Bisa. Misalkan lampu ini ya, ini kan harusnya lurus di tengah. Ini bisa dipilih. Kalian bisa menggunakan align. Align dan dirapikan. Jadi kita pindahnya rapi gitu. Multiple klik. Nah, seperti ini. Nah, rapi kan? Oke, terus yang ini juga, ini harus rapi nih. Kita pilih. Kita bisa move juga sih sebenarnya, kita bisa move aja. Ya. Atau biasanya saya lebih suka menekan align karena pasti pas. Oke. Dirapiin misalkan. Oke, kemudian align lagi, klik. Ya. Kemudian di sini ini kok nanggung ya, ini boleh digeser. Move. Dari sini digeser di tengah-tengah sini misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ini sudah jadi titik lampu, sudah jadi plafon beserta titik lampunya. Oke, ya ini biarkan begini. Nah, kalau kalian lihat 3D-nya, nanti ini sudah ada lampunya. Dan lampu ini berfungsi ada sinarnya, bukan hanya sekedar titik lampu, selesai. Bukan, ini sudah sekalian kita memasang pencahayaan kalau kita render nantinya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sudah selesai, jadi titik lampu di lantai 1 sudah selesai. Kita sudah punya denah rencana plafon dan rencana titik lampu. Nah, sekarang bagaimana kita bikin 3D-nya, kameranya. Jadi di sini kan ada, ini saya sudah buatkan kameranya. Nah, ini kan kelihatan titik lampunya. Ini kamera eksterior ya. Nah, untuk bikin kamera, kalian harus masuk ke floor plan level 1. Nah, floor plan level 1. Di sini kita akan bikin perspektif interior. Caranya sama dengan kalau kita bikin eksterior. Oke, eksterior dulu ya. Jadi kalau untuk eksterior,
kita masuk set aja, set. Ya. Kemudian view, 3D view, klik kiri, kamera, klik di sini misalkan. Nah, ini kan tinggal ditarik seperti ini. Nah, di sini sengaja bikinnya sistemnya distorsi, sengaja dibuat distorsi. Oke, nah jadi kemudian kita ke sini lagi ya, view, kamera, kita bikin dari agak jauh ya, klik kiri tahan, klik kiri lepas, nanti mouse-nya digeser ke arah mana mau lihat, klik kiri. Nah ini kita bikin seperti ini. Oke. Berarti di sini ada 3D view 4, 3D view 3. 3D view 4, 3D view 3. Oke, tidak masalah. Nah, kita ke sini. Nah, pasti ada pertanyaan kan, bagaimana kita mengubah ukuran ini? Nah, ini ukurannya, saya tidak mau seperti ini kan ukuran Instagram. Saya mau ukurannya itu digeser seperti ini, bisa. Tapi kita tidak tahu bahwa ini tuh nilainya berapa. Jadi kalau kita render itu kan ada nilai berapa mili kali berapa mili nanti jadinya. Misalkan A4 atau A5 seperti itu ya. Nah, itu gimana caranya kita tahu itu ukurannya berapa sih ini? Nah, untuk mengetahui ukuran dari ini, itu kalian tinggal pilih aja, pilih gini ya. Nah, ini ada namanya size crop. Nah, kalau size crop-nya diklik, nanti ada data. Width-nya berapa, height-nya berapa. Nah, ini semakin besar ya otomatis hasil rendernya semakin bagus, tapi juga semakin berat. Jadi anak-anak di sini harus hati-hati ya. Jadi jangan ini. Kemudian bagaimana cara ngubah ukuran? Yang pertama itu kalau kita ngubah ukurannya satu persatu. Misalkan ini kan 316. Saya mau jadikan 300. Nah, kemudian tingginya kita mau jadikan 250 mili apply. Nah, ini jadinya seperti ini. Atau ini saya maunya 300. Saya mau pasang di IG. Nanti jadinya seperti ini. Nah, itu yang fit. Jadi yang fit itu kita bisa ganti satu-satu. Tapi kalau kita mau gantinya barengan, ini jangan lupa tentang scale lock proportion. Jadi kalau kita scale, misalkan ya, oke, saya sudah suka dengan ukuran Instagram, tapi saya mau ukurannya bukan 300 mili, ini kan 30 cm berat nanti. Saya mau 10 cm aja. Jadi ini tinggal langsung diketik 100 mili. Jangan lupa ini dicentang. Apply, oke. Nanti ini mengecil. Ini tidak ada perubahan memang, tapi ini data ini yang digunakan. Ya. Jadi saya kembali lagi ke 3D view 4, pilih size crop. Nah, kemudian lihat di sini. Nah, ini ukurannya 100 mili apply. Nah, oke. Nah, jadinya seperti ini. Misalkan ya. Nah, itu yang eksterior. Kalau kita bikin perspektif interior, masuk dulu level floor plan, level 1. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah selesai, view, kita pilih, pilih ini, klik kamera, ya. Kemudian kalian mau berdiri lihat kemana? Misalkan dapur, saya mau lihat dari ujung sini, saya melihat ke sini. Nah, nanti kalian lihat ruangan, seluruh ruangan, plus kalian juga bisa lihat lampu yang tadi kita udah setting. Tinggal ditarik-tarik begini aja. Ya. Nah, oke. Kita klik dulu untuk melihat ukurannya, jadi pilih size crop. Oke, ini ukurannya 250, saya mau paskan. Sama ukurannya 150. Apply. Oke, jadinya seperti ini. Ya, saya ulangi lagi ya, floor plan level 1.
view, 3D view, kamera. Oke, kali ini saya mau bedroom. Jadi saya letakkan di sini, lihat keluar bedroom. Nah, ini bisa ditarik. Tarik seperti ini ya. Terus ini bisa ditekan save ya. Ini bisa diputar-putar ya. Dan ini agak distorsi karena kan ruangnya sempit. Ini bisa diputar-putar. Hati-hati karena ruangannya kecil sekali. Nah, seperti ini. Oh, ini adalah kamarnya. Gitu. Kita pilih size crop, cek ukurannya. Oh, ini 2000 lah, 200 lah. Ini juga saya maunya 200. Nah, ini udah jadi. Oke. Kemudian balik lagi floor plan level 1. Nah, kalian mau ambil dari mana? Misalkan loh ya. View, 3D view dari luar. Mau lihat ke dalam. Nah, ini dari luar, lihat kamar dari luar. Nah, kalian bisa explore view apa aja yang mau diletakkan di sini. Nah, seperti itu, ini pilih size crop. Nah, ini diganti misalnya 200. Nah, ini 200 misalnya. Nah, udah selesai. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat di sini, ini kan harusnya ada lampu ya. Atau kita lihat di sini, ini kan harusnya saya mau ada lampu. Lampu table lamp ya, lampu yang kita letakkan di meja sini. Nah, untuk lampu yang table lamp sama dinding, itu kalian bisa memasangnya atau meletakkannya bukan di ceiling plan, tapi di floor plan level 1. Sini ya, nah, seperti ini ya. Kemudian arsitektur, pilih place komponen, kemudian cari table. Nah, ini ada table kan? Saya ambil yang ini. Kemudian kalian letakkan di sini. Tuh. Kemudian letakkan di sini 2, letakkan di sini 3. Jadi ada 3 lampu di sini. Itu yang table. Kemudian kalian mungkin mau masang lampunya aksen supaya ada aksen di dinding. Kita masuk ke arsitektur, komponen, place komponen, kemudian cari wall lamp. Nah, ini ada wall lamp. Kita pilih salah satu yang terang ini. Kemudian letakkan aja di sini. Letakkan di sini dan tidak kelihatan. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu 3D-nya. Nah, kalian perhatikan. Wah, kalian perhatikan, letaknya kan tinggi sekali ini. Terus kemudian di sini tenggelam. Jadi kalau kalian lihat kamar, ini tenggelam. Letaknya di bawah. Jadi kalian ini harus naikkan supaya table lamp itu letaknya di atas table. Nah, caranya gimana? Bisa di-move ke atas atau kalau saya biasanya pilih dulu table lamp ini. Kemudian di sini kan ada data 610 tingginya. Maka ini saya pilih, lampunya saya pilih. Kemudian di sini ada elevation from level 610. Nah, ini juga saya pilih properties, elevation from level 610. Nah, seperti ini. Untuk yang view yang ini itu juga sama. Nah, ini saya cek dulu tabelnya. Pilih table. Kemudian di sini kan ada data. Nah, tinggi itu yang paling belakang. 400 misalkan. Pilih elevation from level, ketik aja 400. Nah, selesai. Nah, kemudian untuk lampu yang di dinding ini kan terlalu tinggi nih. Tinggal pilih ya. Properties, elevation from level, ini kalian bisa ganti. Misalkan 1700. Nah, pilih
properties, elevation from level 1700. Oke. Nah, ini udah selesai. Udah selesai. Kalau udah selesai kita ngapain? Kita cuma tinggal rendering ya. Jadi kita tinggal rendering. Untuk rendering eksterior, kemarin kan Bu Desi udah ngajarin ya untuk eksterior. Eksterior ya. Untuk eksteriornya, rendering eksterior maupun rendering interior itu sama caranya. Letaknya ada di view, render. Ya. Nah, perhatikan ya settingnya. Kalau setting draft ini paling cepat, tapi ya kualitasnya yang paling jelek ya. Jadi kalian bisa pilih kalau memang oke, kalian bisa pilih medium. Best pun boleh tapi lama ya. Desi pilih yang medium. Misalkan. Kemudian resolutionnya itu kalau tidak diganti printer itu otomatis cuman 96 dpi. Jadi kalau kita ingin render kita halus tapi lama ya ini ya, maka kalian ganti printer. Kalau kita ganti printer, kita bisa ganti resolusinya sesuai dengan yang kita mau. Tapi hati-hati, semakin besar resolusinya, semakin bagus, tapi semakin lama. Nah, kemudian untuk lighting, di sini ada yang namanya sun setting. Terus di atasnya ada skema. Nah, di sini ada tulisannya exterior sun only. Jadi kalau sun only, kalau kita render, maka ini lightingnya berdasarkan pencahayaan dari matahari. Oke, kita render ya. Ini Bu Desi ambil yang screen aja dan yang draft supaya cepat. Kemudian tinggal di render. Nah, ya jadi kalau kalian lihat, jadi kalau interior materialnya itu sudah ada reflection, nanti dia otomatis ada refleksi seperti ini. Dan kalau misalkan kualitasnya jauh lebih bagus, nanti refleksinya akan sangat terlihat. Dan pencahayaan ini itu berdasarkan sun only. Kemudian untuk background ini ada beberapa sky. Nah ini sky-nya ada. Kalau kalian mau no cloud berarti ya nggak ada awan sama sekali. Kalau kalian color berarti kalian bisa background-nya itu warnanya cuma putih doang atau biru aja seperti itu. Kalau transparan ya berarti background-nya kosongan seperti itu ya. Nah, itu untuk interior, untuk eksterior ya. Nah, ini caranya sama untuk rendering interior adalah view, render. Ini adalah kualitas ya, kualitasnya. Kemudian DPI-nya kalian bisa ganti printer atau screen. Kalau screen ya sekian DPI, kalau printer kita bisa atur kualitasnya. Maaf. Bentar. Oke, saya cek dulu untuk. Oh, nah kalau terjadi seperti itu, cara ngeceknya gimana? Kok hitam tadi? Nah, tadi kok hitam ya? Nah, kalian pilih ini ya, terus langsung masuk ke level 1. Kemudian kalian zoom, ternyata apa? Kalian itu berdiri di dalam dinding, jadi ini harus di-drag. Karena nggak boleh kan di dalam dinding, nanti nggak kelihatan apa-apa. Ini saya drag. Nah, oke. Dan saya render lagi. Nah, ini pencahayaan hanya interior sun only. Jadi berdasarkan matahari dari luar. Kalau sudah selesai, kalau oke, kalian bisa export render to file. Nah, kemudian kita coba view 1 bedroom.
Tapi ini kualitasnya tidak terlalu bagus ya, kemudian di save. Maka hasil render ini akan ikut tersave. Karena begitu kita close rendering, maka ini kembali seperti ini. Kita coba ke sini ya. View, render, settingnya draft saja, printer, kita pilih interior art. Jadi ini ada interior sun only, pencahayaan dari luar. Terus kemudian di sini ada interior sun and artificial. Dan di sini ada artificial only. Jadi kalau kita pilih artificial only, maka ruangan ini lampunya atau pencahayaannya hanya dari lighting yang kita pasang. Kita render. Nah, kalian perhatikan, jadi ini rendering di mana pencahayaannya itu hanya berdasarkan lighting yang kita pasang. Dan kalau kalian perhatikan di sini kan ada kaca ya, maka kaca ini kan otomatis ada reflection dari objek-objek di dalamnya. Jadi ini terlihat kan, makanya lama gitu. Dan ini masih kualitas draft ya, draft dengan printer 150 dpi. Jadi kalau kalian mau lebih bagus lagi, tapi ini lebih lama loh ya rendernya, itu kalian bisa ganti settingnya bukan draft ya, tapi settingnya lebih bagus lagi. Kalau sudah selesai, silahkan export. Misalnya interior, light interior gitu aja. Oke. Nah, ini yang artificial only, hanya lampu. Kemudian coba kita setting yang satunya lagi. View, render. Di sini ada lightingnya kita ganti yang sun and artificial. Jadi pencahayaannya dari luar dan dari dalam, dari lampu, dari luar dan juga dari lampu. Interior sun artificial. Kemudian silakan di render. Nah, kalian bisa lihat ya di sini selain mataharinya di luar itu bersinar, lampu yang di dalam juga menyala. Karena di sini terlihat dari lampu dinding ya terutama ini udah masih ada pendar-pendarnya. Nah, kalau sudah jangan lupa di save, di export ya. Export. Interior, misalkan interior 1, save. Nah, ini sudah jadi. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya yang tadi kita render. Oke, maafkan ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi yang hasil render hanya menggunakan lampu aja tanpa matahari. Ini adalah kombinasi kita menggunakan matahari dan lighting. Atau kalau kalian ingin matahari aja, maka lampu-lampu ini akan mati. Ya, jadi ini nggak ada pendar-pendar cahaya seperti ini. Oke, ini kalau kalian ambil settingannya kualitasnya bukan low, ini kan paling jelek ya kualitasnya. Yang pasti ini akan jauh lebih bagus, cuman memang rendernya akhirnya jauh lebih lama. Makanya saya bilang untuk mengerjakan tugas 2 ini kalian tidak boleh mendadak, untuk memberi waktu supaya mendapatkan hasil render yang